Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kunci keberhasilan meraih cita-cita adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakannya. Tugas, tanggung jawab, panggilan, wewenang. Kegagalan terjadi kalau orang terganggu konsentrasinya, fokusnya membias, tersebar kemana-mana. Orang sedang belajar, tergoda mendengarkan musik, menonton film. Orang sedang bekerja, tergiur memainkan gadgetnya. Orang sedang menyetir, tergoda mengambil HP-nya dan ber-SMS. Agar berhasil dalam hidup rohani, iman akan Allah tumbuh dan komitmen pada gereja berkembang, serta perhatian pada masyarakat meningkat, kita harus fokus pada Yesus. Mungkin inginnya kita fokus, tetapi selalu ada saja godaan yang mengganggu kita hingga kita panik, bahkan terjatuh. Saya ketika merenungkan Injil hari ini, saya ingat peristiwa lebih dari 25 tahun yang lalu ketika memimpin retret anak-anak SD dari Jakarta. Setelah makan, tiba-tiba terdengar teriakan dan tangisan. Anak-anak melihat hantu di rumah retret. Hantu! Satu orang lihat hantu, hantu. Yang lain keluar dari kelas lihat hantu. Makin banyak orang yang berteriak hantu, berteriak-teriak. Seperti para murid tadi ya, berteriak-teriak ramai. Lalu saya ke atas, lalu saya tanya ada apa? Mereka minta pulang, tidak mau melanjutkan. Itu hari pertama minta pulang karena ada hantu. Saya tanya, kamu lihat apa? Lihat hantu lewat. Lalu bagaimana kok bisa tahu hantu? Tidak ada kepalanya. Loh kok nggak ada kepalanya di bawah? Wah, makin serem juga itu jam 8 malam. Ya, hujan rintik-rintik. Lalu kata gurunya, anak-anak, pegangan iman kita akan Yesus. Tapi anak-anak bilang, tidak, kami mau pulang. Kami pulang takut. Anak kelas 6 SD takut. Lalu tidak bisa dilanjutkan acara itu karena panik anak-anak. Saya bicara dengan ke bawah, lalu bicara dengan pegawai. Ternyata diketahui itu kan hujan rintik-rintik. Pegawai lewat, hujan rintik-rintik. Tangan yang satu memegang daun pisang sehingga kepala tidak kelihatan. Lalu tangan kiri membawa kresek sehingga orang melihat tak berkepala, kepalanya dibawa di tenteng. Saudara sekalian, setelah Yesus membuat mujizat penggandaan roti dan berdoa di atas gunung, Yesus berjalan di atas air untuk menyatakan keilahiannya. Ia bukanlah manusia biasa yang membuat mujizat, tetapi putra Allah yang mengatasi hukum alam. Kolose 1:16 mengatakan, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ia berjalan dalam situasi ekstrim yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sehebat apapun. Ia berjalan di tengah malam, kira-kira jam 3 malam. Itu adalah waktu kritis. Pada waktu itu juga Petrus menyangkal Yesus. Ke tengah laut, disebutkan beberapa mil. Ada orang berkata itu Yesus berjalan di pinggir pantai. Tidak, sudah ke tengah laut. Bahkan Yohanes 6:19 mengatakan 2-3 mil jauhnya. Jadi sungguh-sungguh di tengah. Lalu di antara angin sakal, situasi ekstrim, untuk mendekati para murid yang kepayahan berjuang melawan angin. Melihat ada sosok yang mendekat para murid, makin panik dan berteriak, hantu! Itulah kisah ibu-ibu yang baru pulang dari lingkungan, jalan di gang, lewat pohon bambu, ada kasik, langsung keluarkan rosario, hantu. Wah, itu ya. Nah itu, baru doa rosario, bawa pegangan itu, masih hantu, pegang-pegangan gitu ya. Rupanya, tapi nggak apa-apa, para murid juga dulu takut, hantu. Disebutnya malah ekstrim, bukan berteriak-teriak gitu ya. Ketakutan juga, rupanya para murid percaya dan takut hantu juga. Lalu kata Yesus, tenanglah ini, aku ini jangan takut. Pernyataan ini adalah bahasa kitab suci yang biasa diucapkan Allah dalam perjanjian lama. Ada beberapa kisah. Ia mendekati perahu karena melihat bagaimana para murid diombang-ambing oleh angin kencang. Angin sakal tak menggoyahkannya.
Pergantian cuaca pada jam 3 tak menciutkannya, dan gelombang air danau tak membuatnya sempoyongan. Ia fokus pada Bapanya yang menjadi landasan dan pegangan hidupnya. Ia baru saja berdoa, sementara para murid langsung pergi naik perahu. Petrus kagum dan tertegun. Ia ingin seperti Yesus berjalan di atas air. Petrus adalah manusia yang berani, mau menghadapi tantangan, tetapi sayang tanpa pegangan, yaitu tetap fokus pada Yesus yang hadir di hadapannya sebagai putra Allah. Maka saat ada tiupan angin menerpa dirinya, konsentrasinya terganggu, fokusnya terpecah, ia pun tenggelam. Kalau ia tetap fokus pada Yesus yang ada di depannya, walau ada angin kencang, badai apapun, ia tidak akan goyah. Untunglah Petrus segera minta tolong dengan rendah hati. Tuhan, tolonglah aku. Pegangan dicari saat ia telah tenggelam. Padahal pegangan seharusnya dimiliki sebelum ia tenggelam agar tak tenggelam. Petrus adalah simbol manusia jagoan tanpa sungguh menjagokan Yesus di dalam hidupnya. Ia mau berjalan melintasi badai tanpa memfokuskan atau tetap fokus pada Yesus. Mungkin ia ingin dipuji sebagai hebat, mampu berjalan di atas air. Yang ada di dalam pikirannya bukanlah Yesus sebagai Tuhan, hadir, mendekat. Padahal kita ingat peristiwa dalam Matius 6 sebelumnya, hari ini Matius 17. Ketika Yesus menenangkan badai, mungkin mereka juga berkata, seandainya Tuhan ada di sini. Ketika Yesus datang, mereka malah berkata, hantu. Dia memusatkan perhatian pada dirinya, pada ketakutannya, pada kesibukannya, yang justru bisa berubah menjadi hantu hidupnya. Saat tenggelam, Yesus mengulurkan tangan dan Petrus memegang tangannya. Yesus pegangan hidup naik ke perahu, dan perahu pun yang menjadi bagian dari di mana Yesus menjadi bagian dari perjalanan mereka. Perahu pun berjalan dengan baik, danau pun tenang. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang menyadari bahwa pegangan itu penting untuk memperoleh keseimbangan agar tidak goyah, tidak roboh, dan tidak jatuh. Terlebih dengan angin kencang COVID-19 ini, kita butuh pegangan. Mari berpegang sebelum kita jatuh. Jangan kita berpegang setelah mencari pegangan setelah kita jatuh. Banyak orang tidak mau seperti Petrus berjalan melintasi di air kehidupan tanpa sebelumnya memiliki pegangan. Pegangan itu rupanya ada macam-macam. Orang bisa berpegang pada orang lain hingga tergantung, tak mandiri dan tak dewasa. Bisa jadi berpegang pada diri sendiri hingga orang itu adigung, sombong. Bisa juga berpegang pada barang hingga orang itu menjadi matre, atau bisa juga berpegang pada nafsu dan naturi hingga orang menjadi seperti Don Juan. Injil hari ini mengingatkan kita agar tidak berpegang pada manusia, pada diri sendiri, pada materi, pada nafsu dan naruri, tetapi hanya mau berpegang pada Allah sebagai satu-satunya jaminan untuk dapat hidup bagi kaum beriman. Dengan berpegang pada Yesus, badai apapun akan dilalui, tantangan apapun akan dihadapi, dan perubahan apapun tak akan menggoyahkan iman, harapan, dan kasih kita.